jalan itu dinaungi mendung ya kan enak ya, kayak Sun Gokong sama Tom Samcong yang pergi mencari kitab suci itu kan jalannya dinaungi mendung. Nah begitu juga Bani Israel dan Nabi Musa itu ketika berada di tempat yang baru, mereka jalan itu dinaungi mendung kan enak, rasa tuku payung, rasa numpak mobil ber AC itu kan sudah adem, sudah nyaman. Bani Israel itu umat di dunia yang merasakan transfer makanan surga, itu kan keren ya. Karena istilah mana wasalwa itu tidak ada di sekarang, itu tidak ada, sehingga maknanya itu debatable. Mana itu adalah minuman yang seperti madu tetapi warnanya putih seperti salju. Jadi kayak bunga es, kayak salju itu yang berterbangan itu nempel-nempel di dedaunan, di pohon itu warnanya putih, tetapi itu kalau dimakan rasanya seperti madu, itu adalah mana. Kemudian salwa itu binatang kecil yang mirip seperti puyuh atau merpati, jadi gurih gitu ya rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di ayat ke-40 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan hanya kepadaku kamu harus takut atau harus tunduk. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Yang dimaksud Bani Israel itu siapa? Yang dimaksud Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Jadi kalau ada orang misalnya pengen menjadi bagian dari Bani Israel, itu tidak bisa, karena Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Kemudian dari Yakub itu kemudian Yehuda, ada istilah Yehuda begitu. Terus dari Yehuda itu kemudian turun istilah Yahudi. Nah, komunitas ini sekarang itu berkumpul di Israel. Jadi kalau yang disebut agama Yahudi itu adalah keturunan dari Yehuda itu sendiri. Oleh karena itu, kalau kita misalnya pengen menjadi bagian dari umat Yahudi misalnya, itu tidak bisa, karena kita itu bukanlah keturunan dari Nabi Yakub, juga bukan keturunan dari yang dimaksud Yehuda itu sendiri atau Bani Israel itu sendiri. Makanya kalau Islam itu orang lain bisa masuk karena dia bukanlah agama keturunan, tetapi Yahudi itu lebih tepatnya disebut sebagai keturunan karena dia keturunannya Nabi Yakub begitu. Meskipun khitab ini secara khusus berlaku kepada orang-orang Israel, tetapi secara umum berlaku kepada orang yang memiliki kesamaan karakter dengan mereka. Contohnya apa kesamaan karakter ini? Yaitu diberi banyak nikmat. Nanti bentuk nikmatnya seperti apa? Kita lanjutkan penafsiran ayatnya. Udkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Maksudnya adalah Allah telah memberikan anugerah kenikmatan yang sangat banyak bagi Bani Israel. Yang pertama apa? Yang pertama ini berupa keselamatan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi ayat ke-40 dari surah Al-Baqarah ini tiba-tiba dia langsung menjelaskan kisah Bani Israel. Padahal begini, kisah Bani Israel itu secara periodik tahapannya sangat panjang. Berawal dari kisah Musa yang lahir, kemudian diklentirne lah, bahasa Jawanya itu diklentirne oleh ibunya di Sungai Nil karena kebijakan Fir'aun itu membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel. Nah, kemudian Musa tumbuh dewasa di kerajaan Fir'aun, dan kemudian justru
perintah atau risalah risalahnya Nabi Musa itu untuk ini menaklukkan Fir'aun, untuk menyelesaikan penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun begitu. Nah itu tugas yang sangat berat. Kemudian Nabi Musa adu kekuatan dengan sihirnya Fir'aun, lalu sihirnya Fir'aun itu kalah dan Nabi Musa diancam akan dibunuh, lalu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Baru kemudian terjadilah peristiwa pembelahan laut karena jalannya sudah buntu, dan kemudian Nabi Musa beserta umatnya bisa menyeberang, lalu dipukulkan kembali tongkat itu dan lautnya menutup kembali, lalu Fir'aun itu dan bala tentaranya tenggelam. Nah pada saat sampai di tempat baru itu logika sederhananya begini, nggak bawa bekal makanan apapun, dia kelaparan, dia kehausan di Gunung Sahara, di Gurun Sahara. Dan pada masa itulah Allah itu betul-betul mengirimkan nikmatnya secara langsung. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 kalau tidak salah itu, badalalna alaikumul ghamama. Mereka jalan itu dinaungi mendung ya, kan enak ya, kayak Sun Gokong sama Tom Samcong yang pergi mencari kitab suci itu kan jalannya dinaungi mendung. Nah begitu juga Bani Israel dan Nabi Musa itu ketika berada di tempat yang baru, mereka jalan itu dinaungi mendung kan enak, rasa tuku payung, rasa numpak mobil ber-AC itu kan sudah adem, sudah nyaman. Selain itu ada pula wadallana alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalma. Kami transfer, bahasa saya begini, Bani Israel itu umat di dunia yang merasakan transfer makanan surga. Itu kan keren ya, karena istilah manna wassalma itu tidak ada di sekarang, itu tidak ada, sehingga maknanya itu debatable. Manna itu adalah minuman yang seperti madu tetapi warnanya putih seperti salju. Jadi kayak bunga es, kayak salju itu yang berterbangan itu nempel-nempel di dedaunan, di pohon itu warnanya putih, tetapi itu kalau dimakan rasanya seperti madu. Itu adalah manna. Kemudian salwa itu binatang kecil yang mirip seperti puyuh atau merpati, jadi gurih gitu ya, rasanya gurih. Jadi Tuhan itu mentransfer makanan surga itu kepada Bani Israel. Ya enak wis nek swarga apa nek dunya wis iso mencicipi makanan surga, bahasa saya begitu, karena redaksi Anzala itu diturunkan, maknanya begitu. Jadi jasa atau nikmat yang dimiliki oleh Bani Israel, yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu paling tidak ada 3 hal yang sangat besar. Pertama, Bani Israel itu sudah diselamatkan nyawanya. Orang itu kan dianggap berjasa besar kalau dia menyelamatkan nyawa si A, nyawanya diselamatkan oleh si B, itu kan orang itu pasti mengenang orang yang menyelamatkan itu, karena nyawa itu nomor 1. Yang kedua, setelah nyawanya selamat itu jalan saja dinaungi mendung. Setelah kelaparan karena tidak punya bekal dan capek menyeberangi Laut Merah dan berada di Gunung Sahara yang panas itu, tiba-tiba Allah menurunkan manna wa salwa. Itu kan nikmat yang luar biasa. Ada 3 poin yang saya catat dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel ini, yang seluruhnya menuntut untuk rasa terima kasih ya. Bayangkan wong wis di selamat nyawane, wis diwehi apa-apa, itu kalau nggak berterima kasih kan yo kenemenen begitu. Karena itu Allah mengingatkan kembali nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Jadi balasannya sama. Kalau Bani Israel memenuhi janjinya, maka Allah juga akan memenuhi janji itu. Ini adalah sebuah hukum kausalitas dan berlaku semua, bukan hanya urusan janjinya Gusti Allah. Kalau ada orang rajin, ya di kemudian hari akan menuai hasilnya. Orang menanam, di kemudian hari akan menuai hasilnya. Itu adalah hukum sebab akibat yang ditimbulkan oleh apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Jadi jangan berharap bisa panen kalau memang kita itu tidak menanam. Dan rumus dari menanam itu kan tidak bisa langsung berbuah gitu. Kalau langsung berbuah itu namanya beli, itu bukan menanam begitu. Nah, Bani Israel juga begitu. Kalau kamu memenuhi janjimu, maka aku juga akan memenuhi janjiku. Nah, kemudian janjinya Bani Israel itu seperti apa? Nah, ini
yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Jadi ini Quran itu kayak satu kesatuan ya. Kisahnya itu melencong-lencong. Jadi di tempat lain di surah Al-Baqarah ayat sekian itu lanjutan ayat sekian. Jadi enggak ngumpul jadi satu, enggak. Oleh karena itu membaca Al-Quran atau memahami Al-Quran itu memang layaknya sudah dibekali disiplin ilmu mengenai Al-Quran itu sendiri gitu loh. Jadi kalau asal baca apalagi terjemah itu saya pastikan seseorang itu tidak akan menemui alur kisah secara runtut begitu. Karena apa? Karena memang ayat Al-Quran itu pisah-pisah dan butuh teori yang namanya naratologi Al-Quran untuk menyatukan kisah itu, yang awal diletakkan di awal, yang tengah diletakkan di tengah, yang akhir diletakkan di akhir. Itu namanya episode-episode dalam kisah Al-Quran. Nah, janjinya Bani Israel itu tidak ada di ayat ini, tetapi di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi begini janjinya itu nih. Kalau orang sekarang itu kan janji itu mungkin berjabat tangan atau begitu bentuknya seperti disumpah di atas Quran begini. Orang kan kalau sumpah jabatan biasanya disumpah di bawah kitab suci begitu. Nah kalau Bani Israel itu enggak. Jadi janjinya itu mereka itu diletakkan di suatu tempat. Di atasnya itu Bukit Tursina itu. Kalau memang mereka tidak menyanggupi itu, kalau memang mereka tidak menyanggupi apa yang dijanjikan oleh Allah itu, ya sederhana saja, tak bliyeki awakmu kok bliyeki Gunung Tursina atau Bukit Tursina itu. Itu adalah janji Bani Israel untuk selalu taat kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Bentuk janji tersebut seperti dijelaskan dalam surah An-Nahl. Ini ayat lain lagi. Jadi surah An-Nahl. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Jadi janjinya adalah sembahlah Allah semata. Semua rasul itu misinya sama, yaitu tauhid, tidak ada yang lain gitu ya. Dan menjauhi tauhid. Tauhid itu sesembahan selain Allah, itu namanya tauhid. Ya nyembah gunung, nyembah setan, nyembah keris, nyembah jin, Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Nah itu semua adalah tauhid, karena sesembahan apapun selain Allah itu disebut dengan tauhid. Kemudian janji Allah seperti apa? Itu tadi kan janji Bani Israel. Kalau kamu memenuhi janjimu, aku juga akan memenuhi janjiku. Nah janjinya Allah itu ada di dalam surah Al-Maidah ayat 66. Lagi-lagi begini ya, ayat 1 itu saling berkaitan dengan ayat lain. Itu yang saya sebut, tidak bisa kita itu memahami hanya satu ayat ini kemudian disimpulkan, itu sulit karena satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Di dalam surah Al-Maidah ayat 66 itu dijelaskan, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah mereka. Artinya apa? Mereka akan mendapatkan kedamaian hidup dan rezeki dari jalur manapun. Itu janji Allah kepada Bani Israel. Kalau tidak terpenuhi ya mereka akan terlonto-lonto bahasanya. Makanya kemudian pasca Nabi Musa itu Bani Israel itu pasang surut dan lebih lama mengalami masa-masa kritis daripada masa-masa keemasan atau masa-masa yang enak begitu. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Karena begini, Bani Israel itu megel nih ya. Saya nulis artikel judulnya itu karakteristik Bani Israel. Bani Israel itu karakternya begini, kalau dia itu sedang butuh maka dia itu mengandalkan utusan Allah. Misalnya ketika Mesir itu dilanda musibah, air menjadi darah, sungai menjadi darah, air sumber menjadi darah, itu orang kan nggak bisa minum. Wah, menjijikan sekali. Karena itu akhirnya mereka itu gini, loh, kok bingung, kita kan punya Nabi Musa gitu ya.
suruh saja berdoa kan urusannya selesai begitu. Nah itu kalau ada maunya dia melibatkan Nabi Musa. Nah kemudian ada lagi bencana, kodok itu melanda semua wilayah di Mesir. Lalu setelah melanda wilayah Mesir itu dan masuk rumah-rumah, masuk kamar-kamar, kodok yang jumlahnya terlalu banyak, mereka kan butuh menyelesaikan masalah itu. Nah mereka juga bilang begini, nah kita kan ada Nabi Musa, kenapa repot begitu. Oke, akhirnya berdoa dan kemudian masalah selesai. Datang lagi musibah, yaitu belalang dan kutu. Walang kutu, kutu itu masuk baju, masuk kamar, masuk celah-celah itu sampai pating drembel yang gila nih gitu ya. Itu saking banyaknya kutu dan belalang yang ada di Mesir itu. Nah kemudian ketika mereka butuh lagi-lagi melibatkan Nabi Musa, nah kita kan punya Musa, kenapa repot itu, tinggal berdoa di WA sana kan selesai urusannya kan begitu. Nah itu kalau ada maunya. Bani Israel kayak gitu. Begitu juga ketika ada kasus pembunuhan Bani Israel kepada Bani Israel yang lain yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 itu kan mereka tidak menemukan siapa pembunuh dari orang yang mati ini begitu. Kemudian ketika mereka buntu tidak bisa menyelesaikan masalah itu, nah kita kan punya Musa kan begitu, lagi-lagi Nabi Musa. Nah, akhirnya diminta pertolongan Nabi Musa dan masalahnya selesai. Itu semua masalah yang dihadapi Bani Israel itu dikembalikan kepada Nabi Musa supaya diselesaikan. Nah, tetapi ketika ganti Nabi Musa memiliki tugas dari Allah untuk memerintahkan taat, untuk memerintahkan menjauhi tagut, itu kosek-kosek begitu bahasanya. Karena itulah wa iya ya farhabun ini ini diulang-ulang kembali oleh Allah supaya mereka betul-betul takut akan siksaan dan ancaman Allah. Nah, ternyata setelah Bani Israel mendapatkan nikmat-nikmat, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, nyawanya sudah selamat, jalan dinaungi mendung, lapar dikasih transfer makanan surga, itu ternyata ditinggal Nabi Musa 40 hari mereka balik nyembah patung neh. Mereka membuat ijel, patung lembu yang terbuat dari emas, mulutnya menganga begini, di dalam perut itu ada rongga, sehingga ketika angin masuk ke dalam mulut dari ijel itu mengaum begitu. Itulah yang disembah oleh Bani Israel. Karena itu berkali-kali Quran ketika menjelaskan nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel, maka takutlah kepadaku saja begitu, tidak usah takut kepada yang lain, sembahlah Allah saja, jangan menyembah yang lain. Itu penekanannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam universalitas khitab yang ada di dalam Al-Quran. Ayat ini menjelaskan kisah Bani Israel pada masa Nabi Musa. Itu kisahnya. Kemudian bidikannya itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mengapa? Karena mereka keturunan Israel. Gitu, supaya ingat akan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian. Dan ini loh, secara sosiologis orang-orang Yahudi itu kaya-kaya. Jadi kalau hidupnya sudah nyaman, cari apa lagi coba? Nah, Quran, Nabi dan para rasul itu turun itu untuk meluruskan kembali tali-tali yang kendor gitu. Awalnya syariatnya kendor, syariatnya melenceng, itu diluruskan kembali. Misalnya haji itu tawaf itu orang-orang Mekah itu dengan telanjang, nah, itu kemudian diluruskan kembali lah. Tawaf jangan telanjang, pakailah kain. Kemudian yang diitari itu di dalamnya sudah ada Hubal, ada Manat, ada patung-patung yang lain. Nah itu ada berhala-berhala yang lain. Itu kemudian dihancurkan oleh Nabi. Itulah syariat-syariat yang menyimpang. Pada awalnya benar syariat haji itu, tetapi lambat laun itu menyimpang dan Rasul itu diutus kembali oleh Allah untuk ngencengne tali-tali sing wis kendur itu. Nah, tujuannya Allah menjelaskan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Yahudi itu supaya umat Yahudi di Madinah itu iman gitu loh. Oh iya, aku coro mbah buyutku biyen ra diselamet ning Gusti Allah, aku wis ora enek begitu. Coro ra diwehi anugrah karo Gusti Allah, aku ya wis hidup sengsara, hidup terlantar. Nah, itu yang ingin diperingatkan kepada umat Yahudi yang ada di Madinah pada masa ayat ini turun. Nah, dalam konteks sekarang yang dituju dari ayat ini adalah orang-orang yang ada di Israel, mbok yo nrimo gitu, ora usah ngrebut tanahe wong liya. Madinah Palestina itu di lama kok
lambat laun itu digerogoti tibai oleh orang-orang Israel itu kan mereka itu sudah hidup enak gitu loh, sudah hidup nyaman kok yo panggah ngerebut nek liyane. Itu adalah peringatan universal yang pertama menjelaskan kisah Bani Israel pada masa Nabi Musa, kemudian nikmat yang diberikan sudah banyak, lalu untuk memperingatkan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah karena mereka juga mendapatkan nikmat yang banyak, lalu untuk memperingatkan orang Yahudi saat ini yang ada di Israel karena mereka juga sudah mendapatkan nikmat yang besar. Nah, wasmono jik panggah kurang. Itulah logika manusia, ketika dia diberi 2 ladang dari emas, niscaya dia akan mencari ladang yang ketiga, karena sampai kapanpun manusia itu tidak akan pernah cukup. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu berimanlah kepada Nabi Muhammad yang sudah diturunkan Al-Quran. Jadi kitab Tauratnya itu sudah harus diupdate dengan kitab yang baru. Jadi yang update itu bukan hanya aplikasi dalam handphone, bukan hanya teknologi-teknologi, tetapi iman dan kitab suci pun juga harus diupdate karena kitab itu sudah selesai pada masanya begitu dan harus diganti kitab yang baru. Yang dimaksud wa aminu bima anzaltu itu adalah Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk mengupdate iman mereka, yaitu agar beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai pembawa kerisalahan sekaligus sebagai nabi yang telah diprediksikan oleh Taurat dan Injil. Jadi seluruh nabi itu oleh Allah itu dijanji besok enek nabi jenenge Muhammad, mubasyirun birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad gitu. Ahmad atau Muhammad. Besok akan ada nabi namanya Ahmad atau Muhammad. Nah itu terus-terusan dijanji kepada para utusan Allah supaya apa? Orang yang menemui nabi itu beriman kepadanya. Ada cerita pendeta Takhiro, ada cerita orang-orang yang tahu ini orang yang diprediksikan oleh Taurat, ini adalah orang yang diprediksikan oleh Injil. Maka orang-orang yang sadar betul akan kebenaran itu, mereka menyatakan diri masuk Islam. Salah satunya adalah sahabat Abdullah bin Salam, yaitu orang Yahudi yang menyatakan diri masuk Islam. Musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi Al-Qur'an itu tidak menghapus Taurat itu enggak, tetapi justru membenarkan. Membenarkan dalam arti apa? Membenarkan dalam arti keberadaannya pernah diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Jadi tidak langsung menghapus. Dan kitab Taurat yang ada saat ini itu berada di tangan umat Kristen yang disebut dengan 5 kitab Taurat, yaitu Keluaran, Bilangan, Ulangan, kemudian lupa saya. Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, lupa saya. Ada 5 itu. Nah, 5 itu, tetapi kitab itu sudah ditahrif atau sudah diinterpolasi. Karena apa? Karena bahasa aslinya sudah hilang, kemudian terjemahan itu kita tahu tidak akan mampu mengakomodir seluruh bahasa asli yang ada, seluruh terjemahan apapun begitu. Sehingga ketika tidak ada bahasa asli, maka itu pasti sudah mengalami interpolasi. Nah, kemudian banyak pergantian-pergantian, misalnya di tempat satu memerintahkan khitan, tetapi di tempat yang lain itu khitan itu yang penting ati. Lah itu kan lucu juga. Di tempat satu mengharamkan khomer, di satu tempat lagi kalau kamu pusing, sedang banyak masalah, tidak mengapa minum khamr, itu kan bingung. Di satu sisi melarang, di sisi lain memerintahkan, terus yang diikuti yang mana? Nah, itu kan bingung ya. Karena saling bertentangan itulah kemudian Al-Quran turun untuk menjelaskan ini loh hukum ketetapan yang tidak ada kontradiksi antara satu dengan yang lain. Karena apa? Karena kitab itu sudah
diinterpolasi sehingga harus diupdate dengan kitab yang baru yang otentik, yaitu Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Maksudnya apa? Orang Yahudi itu tahu loh bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah gitu. Dan kenapa mereka tidak beriman? Karena mereka menyangka utusan terakhir itu dari umat Yahudi juga gitu loh. Jadi mereka itu keturunan Nabi dan mereka mengklaim utusan terakhir itu juga dari kalangan mereka, sehingga ternyata datang dari bangsa Arab yang tidak mereka duga, itu mereka tidak mau beriman begitu. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Ini ada riwayat begini. Kalau bangsa Yahudi itu dari kalangan atas kok melakukan zina, maka mereka itu cukup dicelonai gitu. Dicelonai, dan hukumannya itu hukuman sosial karena orang memiliki jabatan yang tinggi. Tetapi kalau dari kalangan bawah itu dirojam gitu. Dan kemudian ketahuan Rasulullah, loh ini kenapa kok hukumannya begini? Kemudian akhirnya dia nggak ngaku kalau Nabi itu tidak bersumpah. Nah ternyata Rasulullah itu bersumpah, dan kemudian umat Yahudi itu jujur, kalau ada kalangan atas melakukan zina, kami hanya melakukan hukuman sosial, tetapi kalau dari kalangan bawah kami rajam. Nah, awalnya coba sama baca Tauratmu begitu. Dia tidak berani karena hukumannya adalah rajam. Nah, fenomena yang terjadi pada masa Nabi itu sebenarnya terjadi pula di masa sekarang. Jadi hukum itu sebenarnya hanya ini ya, kilas balik saja, polanya saja yang polanya sama, hanya waktunya saja yang berbeda. Bayangkan kalau hari ini kan misalnya ada orang yang sama-sama menjadi tersangka, sama-sama wanita, tetapi perlakuannya berbeda. Yang satunya lagi itu ditahan, yang satunya lagi itu tidak ditahan. Nah itu kan perlakuan yang berbeda ketika satunya masyarakat kecil, satunya adalah orang yang berpengaruh. Nah itu kayak dari dulu seperti itu. Bahkan ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu memang sejak dari dulu ya kayak gitu ya. Gimana lah kita, tapi memang tugas kita adalah mengawal supaya proses hukum itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Wa iya ya fattakun, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Bertakwa itu maknanya apa? Bertakwa itu mentaati perintah sekuat tenaga dan menjauhi larangan, titik begitu. Karena apa? Karena tidak ada dispensasi ketika seseorang itu melakukan pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.